Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi soal tentang persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan pembahasan berikut ini. Persamaan kuadrat mempunyai bentuk umum AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. AX pangkat 2 ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat bahwa A itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi ingat A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, A, B itu disebut dengan koefisien. Jadi A dengan B itu disebut dengan koefisien. Sedangkan X pangkat 2 dengan X itu disebut dengan variabel. Dan C adalah konstanta. Untuk memahami lebih jelas tentang persamaan kuadrat, kita lihat contoh berikut ini. Persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan 3 cara. Persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan. Yang kedua, dengan kuadrat sempurna. Dan yang terakhir adalah rumus A, B, C. Tetapi pada saat ini kita akan belajar tentang cara poin yang pertama dengan cara memfaktorkan. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita lihat contoh nomor 1. X pangkat 2 ditambah 5X ditambah dengan 6. Jadi, A itu adalah 1, B adalah 5, dan C adalah 6. Cara kerjanya, A dikali C itu sama dengan 6. Jadi, A dikali dengan C itu harus nilainya sama dengan 6. Terus kalau ditambah A ditambah C nanti harus nilainya sama dengan 5. Nah, sekarang cari perkalian berapa yang nilainya 6. Jadi perkalian yang nilainya 6 itu 1 dengan 6. Terus 2 dengan 3. Nah, sekarang 1 dengan 6 ini kalau saya kalikan hasilnya 6. Tetapi kalau saya tambah atau saya kurangi, bukan hasilnya 5. Nah, berarti ini tidak berlaku. Nah, sekarang 2 dikali 3 nilainya 6. Dan kalau saya tambah, menghasilkan 5. Oh, berarti jawabannya adalah 2 dengan 3. Maka saya tulis, karena semua berbentuk penjumlahan, maka saya tulis X tambah 2, X tambah 3. Berarti caranya untuk memfaktorkan adalah X tambah 2, X tambah 3. Nah, sekarang saya uji untuk mendapatkan apakah betul jawabannya itu benar atau tidak. Saya uji. Nah, sekarang X tambah 2, X tambah 3, ya kita gunakan kali pelangi. Ini dengan ini dengan ini. Yang di atas
kali di atas dengan yang ini. Nah, sekarang X kali X berarti X pangkat 2. X kali 3 berarti tambah 3X. 2 kali X berarti positif 2X. 2 kali 3 berarti positif 6. Jadi X pangkat 2 ditambah ini sejenis, jadi ditambah berarti 5X ditambah 6. Oh, kembali ke soal tersebut. Berarti ini adalah jawabannya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Mungkin saat ini contoh pertama agak-agak kelihatan belum dimengerti, tapi kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh kedua ini kita tulis lagi. A-nya 1, B-nya 8, C-nya 15. Nah, sekarang A dikali dengan C itu harus nilainya 15. A ditambah dengan C harus nilainya 8. Nah, cari perkalian yang menghasilkan 15, tetapi kalau saya tambah nilainya 8. Nah, kita buat lagi. Perkalian itu 1 dengan 15. 3 dengan 5. Tidak usah 5 dengan 3 karena 3 dengan 5 sudah sama. Nah, sekarang 1 kali 15 sudah cocok 15. Tetapi apakah kalau saya tambah 1 dengan 15 atau saya kurangi hasilnya 8? Oh tidak, berarti ini tidak cocok. Berarti jawabannya adalah 3 dengan 5. Sehingga saya tulis X ditambah 3, X ditambah 5. Berarti jawabannya X tambah 3, X tambah 5. Mudah bukan? Mudah. Kalau kita memang betul-betul memahami, pasti kita mudah untuk mengerjakannya. Yang ketiga. Yang ketiga sama. A-nya adalah 1, B-nya sama dengan 3, dan C sama dengan minus 4. Nah, sekarang soal ketiga ini, di sini plus, di sini minus. Tadi itu plus dengan plus. Sekarang berbeda, plus dengan minus. Tapi tidak usah khawatir. Tidak usah dipermasalahkan positif minusnya. Ya. Nah, sekarang A dikali dengan C harus nilainya minus 4. Tapi kalau saya tambah A ditambah C, harus nilainya 3. Wih, perkalian berapa? Perkalian berapa itu? Nah, kita bikin 1 dengan 4. Nah, 1 kali 4, 1 kali 4 ini adalah 4. Sedangkan yang diminta adalah minus 4. Berarti ada salah satu angka yang harus minus. Ya, harus salah satu angka yang minus. Nah, kalau saya taruh di sini minus 1, berarti minus 1 dikali 4, berarti cocok minus 4. Tetapi, kalau minus 1 saya tambah dengan 4, bisa tidak hasilnya 3? Oh, bisa. Berarti jawabannya adalah X kurang 1, X tambah 4. Berarti jawabannya adalah X kurang 1, X tambah 4. Mudah? Ya, mudah. Karena kita sudah memahami caranya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, contoh keempat ini berbeda dengan contoh 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena nilai A ini adalah 3. B adalah minus 8. Dan C adalah 4. Nah, sekarang kita harus bikin seperti tadi. A
dikali C, maka 3 dikali dengan 4 harus nilainya 12. Tetapi kalau saya tambah A ditambah C, harus nilainya minus 8. Jadi A dikali C, berarti 3 dikali 4 harus 12. Tetapi kalau saya tambah, hasilnya adalah minus 8. Nah, sekarang kita cari perkalian yang menghasilkan nilai 12. Berarti 1 dengan 12, 2 dengan 6, 3 dengan 4. Itu yang menghasilkan nilai 12. Nah, sekarang perhatikan 1 dikali 12 cocok 12. Tetapi kalau saya tambah atau saya kurangi, tidak cocok dengan minus 8. Berarti ini tidak boleh dipakai. Nah, sekarang 3 kali 4, 12. Tapi kalau saya tambah, bukan hasilnya minus 8. Berarti ini juga sudah salah. Berarti tinggal yang saya pakai adalah di poin yang ini. Nah, sekarang kalau 2 dikali 6 hasilnya 12 sudah cocok. Nah, sekarang permasalahannya harus nilainya minus 8. Harus nilainya minus 8. Berarti harus kedua-duanya minus. Berarti minus 2 dikali minus 6 hasilnya 12. Minus 2 ditambah minus 6 hasilnya minus 8. Berarti saya buatkan 3x dikurang 2, 3x dikurang 6 per dibagi dengan banyaknya, karena kita mau dibagi dengan nilai koefisien dari A. Nah, sekarang kita tidak boleh coret ini dengan ini dengan ini kita tidak boleh coret karena ini berbentuk operasi pengurangan, bukan berbentuk operasi perkalian. Sehingga caranya kita keluarkan angka 3-nya. Kalau saya keluarkan angka 3-nya ini, yang di belakangnya ini tidak mungkin. Oke? Berarti yang di depan ini tidak saya keluarkan, tetap berarti 3x dikurang 2, 3, yang di belakangnya ini yang saya keluarkan, berarti x dikurang dengan 2, dibagi dengan 3. Saya coret ini dengan ini, berarti hasilnya adalah 3x dikurang 2, X dikurang 2. Berarti inilah hasil pemfaktorannya. Nah, mungkin di soal nomor 4 ini kelihatan membingungkan, tapi yakinlah dengan banyak contoh-contoh yang diberikan pasti bisa memahami soalnya. Nah, sekarang kita lihat soal yang terakhir. Soal yang kelima. Yang kelima berarti nilainya A itu adalah 6, B adalah minus 13, dan C adalah minus 5. Nah, semua tanda operasinya minus. Ya, pengurangan. Nah, sekarang sama dengan yang tadi langkahnya. A dikali dengan C, maka hasilnya 6 dikali minus 5. Berarti harus nilainya minus 30. Kalau saya tambah A ditambah C, harus hasilnya adalah minus 13. Nah, cari perkalian yang menghasilkan 30, tetapi
Kalau saya tambah hasilnya menjadi minus 13. Berarti kita buatkan lagi cakaran. Berarti 1 dengan 30, 2 dengan 15, 3 dengan 10. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. 1 kali 30 sudah tinggal dipakaikan salah satu tanda minus, pasti hasilnya minus. Tetapi tidak menghasilkan minus 13. Ya, kalau saya pakai yang ini, saya ganti ada salah satu angkanya yang minus, cocok minus 30. Tetapi kalau saya tambah hasilnya, atau saya kurangi, tidak mungkin yang ini saya pakai. Oke? Nah, sekarang kita lihat 3 dengan 10. Kalau saya kasih salah satu minus ini, minus 3 atau minus 10, ya hasilnya pasti minus 30. Tetapi kalau salah satu saya kasih minus, misalnya saya kasih salah satu minus, maka kalau minus 3 ditambah 10, bukan minus 13, tetapi hasilnya 7. Kalau saya tukar, di sini minus 10, di sini 3, maka hasilnya minus 7, bukan minus 13. Berarti ini tidak saya pakai, berarti yang poin yang kedua. Nah, poin yang kedua kita coba. Berarti 2 dengan 15. Kalau salah satu saya pakaikan, minus 2 dikali 15, hasilnya 30, sudah cocok. Minus 2 ditambah 15, minus 2 kita coba, minus 2 ditambah 15, itu hasilnya 13, bukan minus 13. Tetapi kita bisa balik, berarti 2 dengan minus 15. 2 dikurang 15, hasilnya adalah 13. Berarti jawabannya adalah 2 dengan 15. Maka saya tulis 6 X ditambah 2, 6X dikurang 15. Saya bagi dengan nilai A, berarti adalah 6. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ini saya tidak bisa coret dengan ini atau ini, karena berbentuk penjumlahan, berbentuk pengurangan. Sehingga saya buat seperti contoh yang nomor 4 tadi. Nah, kalau 6 saya keluarkan ini, 6 saya keluarkan, maka ini juga tidak bisa saya selesaikan. Kalau ini 6 saya keluarkan, ini juga tidak bisa. Dia berbentuk pecahan nantinya. Nah, saya mau yang saya bisa selesaikan seperti bilangan bulat. Nah, berarti saya lihat ini adalah 2, berarti saya keluarkan 2 dalam kurung 3X ditambah 1. Karena kalau saya kali masuk, dapat hasilnya ini. Terus yang ini karena sudah 2, tinggal sisa 2. Apa maksudnya? 2, berarti ini juga saya kalikan 3, berarti kurangnya sisa 3. Karena 2 kali 3, 6. Nah, 3 kita keluarkan berarti tinggal 2X dikurang dengan 5. Karena kalau saya kali masuk, hasilnya 6X dikurang 15. Dibagi dengan 6. Dibagi dengan 6, ini saya coret, ini dengan ini, sudah hasilnya 6. Berarti hasilnya adalah 3X ditambah 1, 2X dikurang 5. Mudah kan? Berarti hasilnya adalah 3X ditambah 1, 2X dikurang 5. Itulah pembahasan soal persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.